Assalamualaikum, saya Yunita Carmila Untarola bersama rekan saya Novita Eli. Kami dari Universitas Megareski Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya sebagai perwakilan akan memaparkan materi tentang uji hipotesis kolerasi, yaitu uji Spearman-Roth. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu uji Spearman-Roth. Uji ring Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Analisis koefisien kolerasi peringkat Spearman termasuk dalam statistika non-parametrika. Analisis ini disebut secara singkat analisis kolerasi Spearman atau Spearman-Roth. Koefisien kolerasi peringkat Spearman atau koefisien kolerasi Spearman-Roth digunakan jika kedua variabel yang akan diuji hubungannya mempunyai skala minimal ordinal, sehingga skor dapat diurutkan menurut besar kecilnya. Syarat dan rumus. Yang pertama, syarat untuk menggunakan uji kolerasi Spearman. Sebelum menggunakan uji kolerasi Spearman, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data diukur dalam skala ordinal. 2. Rumus uji Spearman. Koefisien kolerasi peringkat Spearman dinyatakan dengan formula sebagai berikut. RS sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat kurang 1. RS sendiri adalah koefisien kolerasi Spearman. N adalah sebanyak pasangan data, D adalah selisih peringkat. Contoh kasus dan langkah kerja. Yang pertama, contoh kasus. Skor 10 finalis lomba baca puisi berdasarkan penilaian 2 orang juri, yang dimana bisa kita lihat di sebelah kanan ada tabel contoh kasus yang dimana mempunyai 10 responden dengan 2 variabel yang ditandai dengan nilai juri 1 dan nilai juri 2 yang mempunyai masing-masing nilai tersendiri. 2. Langkah uji Spearman. Langkah pertama yaitu berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah kedua, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah ketiga, bila terdapat nilai yang sama, maka cara merankingnya, misalnya pada X adalah nilai 78 mempunyai 2 ranking, yaitu ranking 4 dan 5. Maka rankingnya menjadi 4 ditambah 5 dibagi 2 adalah 4,5. Langkah keempat yaitu hitung D untuk tiap-tiap sampel. D sama dengan peringkat X dikurang peringkat Y. Langkah ke-5 adalah kuadratkan masing-masing D dan jumlahkan semua sampel D kuadrat. Prosedur uji. Tentukan hipotesis. HO yaitu tidak ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Sedangkan H1 adalah ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Tentukan R tabel pada N sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05, yang dimana nilai R tabel adalah 0,746. Yang ketiga, hitung nilai R hitung. Sebelum kita menghitung nilai R hitung, di sini sudah terdapat nilai dari juri 1 dan juri 2, yang dimana sudah ditentukan ranking dari masing-masing juri dan selisih dari ranking tersebut, yang dimana total D kuadrat di sini adalah 16. Sehingga dalam perhitungannya
RS sama dengan 1 kurang 6 kuadrat 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat kurang 1 sama dengan 1 kurang 6 kali 16 dibagi 10 dikali 10 kuadrat kurang 1, maka didapatkan hasil 0,903. Sedangkan untuk N sama dengan 10, R tabel adalah 0,746 atau dengan ditransformasi ke statistik uji T, yang dimana T0 sama dengan PS akar N kurang 2 dibagi 1 kurang PS kuadrat didapatkan 0,903. Akar 10 dikurang 2 dibagi 1 kurang 0,903 kuadrat didapatkan 5,946. Maka dapat disimpulkan bahwa T tabel sama dengan 1,6, alfa sama dengan 0,05, sehingga T0 lebih dari T tabel atau HO ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan atau konsistensi positif dari peringkat yang ditentukan kedua juri tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan uji Spearman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesis pada uji Spearman-Roh dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama yaitu pada data view dimasukkan data pada contoh kasus sebelumnya, yaitu di kolom pertama diisikan nilai juri 1 dan di kolom kedua diisikan nilai juri 2. Sedangkan pada variabel view untuk kolom measure, ubah jenis data menjadi data ordinal. Langkah kedua yaitu pada menu Analyze, kita pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Selanjutnya langkah ketiga yaitu masukkan variabel juri 1 dan juri kedua ke dalam kotak variabel. Kemudian pada bagian korelasi koefisien centang Spearman. Pada bagian Test of Significance, klik One Tiled, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul hasil tampilan output seperti pada gambar sebagai berikut, yang dimana ini adalah hasil uji Spearman-Roh dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana untuk nilai Spearman-Roh sendiri adalah 0,902 dan untuk nilai p-value-nya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tabel korelasi baris Spearman-Roh diperoleh RS sama dengan 0,902 dan p-value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Bahwa terdapat hubungan pemberian skor atau peringkat antara juri 1 dan juri 2. Hal ini berarti juri 1 dan juri 2 memiliki konsistensi penilaian yang searah atau sama. Sekian